hadapan Tuhan, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kami datang di hadapan seluruh jemaat serta Bapak Gembala di tempat. Pada kesempatan pagi hari ini kami mengaturkan putra dan putri saya, calon mempelai, yang seyogianya mohon diberikan sakramen perkawinan pada kesempatan pagi hari ini, supaya ini kami serahkan di hadapan jemaat untuk diserahkan kepada Bapak Gembala Sidang di tempat ini. Hanya itu yang bisa saya lakukan pada kesempatan pagi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya atas nama menerima atas penyerahan calon mempelai kita dan ibu dari keluarga Bapak Sugiono. Dan di sini selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Samuel Haryadi sebagai gembala sidang di tempat ini. Kelanjutannya untuk diberkati secara tata tertib gereja. Amin. Terima kasih. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahteranya yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita akan masuk di dalam doa. Saya mohon nanti untuk Ibu Erni bisa pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, pada kesempatan yang indah pagi hari ini, kembali Tuhan Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudari kami dalam ibadah syukur, peneguhan dan pemberkatan nikah saudara kami terkasih. Kiranya Tuhan Yesus memimpin menyertai jalannya ibadah ini. Kami meyakini dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, menyapa, memelihara setiap hati dan pikiran kami untuk kami boleh melaksanakan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, pelayan-Mu yang saat ini ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan sertai, Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pemberkatan dan pernikahan nikah pada siang hari ini. Sungguh besar
ini sebentar kami akan bersekutu di dalam firman-Mu. Kalau hari ini kedua saudara kami datang kepada Tuhan untuk mengikatkan diri dan memohonkan berkat, mari Tuhan, Engkau akan memimpin dan memberkati kami, menolong di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Itu catatan sipil dulu. Gereja baru nomor sekian. Ya. Bahkan ada orang yang nikah di catatan sipil, tidak nikah di gereja. Ada yang begitu. Tetapi sejak tahun 90 ke atas itu orang bisa menikah di negara kalau menikah di gereja. Gitu. Makanya orang Kristen itu tidak mengenal cerai. Kalau cerai itu ribet. Di samping ribet, Alkitab juga tidak menganjurkan. Gitu. Makanya kita jangan sampai salah pilih. Kita boleh, kalau kita melihat di luar sana banyak orang gonta-ganti, bahkan ada kita melihat berita orang menikah, ada yang dapat muri karena nikahnya berapa kali begitu. Itu bukan sebuah kebanggaan. Ada enggak di sini yang bercita-cita aku nanti bisa meninggal dengan tenang karena aku sudah sekian puluh kali menikah? Ada yang bercita-cita begitu? Tidak. Yang jelas orang akan berpunya prinsip bahwa di dalam kehidupan pernikahan itu adalah satu iman. Ya. Temukan pasangan yang dapat menolong, bukan yang merugikan. Hidup manusia itu sebagai saling tolong menolong. Mengapa kita menikah? Laki dan perempuan itu beda. Kita pakai baju itu beda, ada jarang yang sama, tapi rata-rata beda, atas dan bawah beda. Terjadi keserasian, harmoni. Pernikahan kekristenan itu beda, beda latar belakang, beda status. Kalau orang berpacaran itu masih belum tahu segala-galanya. Tapi kalau seorang sudah menikah, itu baru tahu aslinya. Makanya orang menikah itu makin lama bukan makin bahagia, makin lama makin ngeselin, katanya Pak Hendrik itu kemarin. Gitu dia. Gitu. Jadi makin ngeselin. Tapi kalau kita seiman, sejalan itu tadi, maka perjalanan hidup kita ini akan dituntun oleh Tuhan. Kesuksesan keluarga itu bersumber pada pasangan yang saling menolong. Jadi, saling menolong. Jadi bukan saya ini pahlawan sebagai suami, saya pahlawan. Saya ini kepala keluarga pahlawan, gitu kan? Bukan. Gitu. Dua-duanya itu penolong. Dalam kehidupan kita, penolong itu mencukupi kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani. Jadi menolong, perpaduan saling menolong suami istri itu untuk memenuhi kebutuhan jiwani, ya, jiwani, jasmani, jiwani, dan rohani. Kita bekerja sama, jangan sampai satu ke gereja, satu enggak, satu ibadah, satu enggak, satu kerja, satu enggak. Jangan. Bekerja itu bukan orang yang berkantor saja. Seringkali ibu-ibu rumah tangga ngomong, oh aku ini pengangguran cuma di rumah. Bukan, saudara. Jadi walaupun di rumah juga bekerja, membantu. Kita lihat dalam kehidupan Saul.
Saul ini jatuh, kerajaannya berantakan karena istrinya siapa? Isabel. Suka ngacak-ngacak, gitu kan? Suka menentukan akhirnya. Beda dengan Nabal. Nabal ini orang yang jahat, pelit, garang, bengis, tapi istrinya baik. Begitu Nabal ini mau diserang oleh Daud, istrinya datang bawa makanan, istrinya yang sujud minta ampun, sehingga Nabal ini selamat. Jadi dalam kehidupan keluarga itu harus saling tolong menolong dalam mencukupi kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani. Kita tahu kebutuhan jiwani itu apa, gitu ya. Kebutuhan rohani itu apa? Kebutuhan jasmani itu apa? Makanya laki-laki itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kehidupannya. Ini terjadi keseimbangan. Yang selanjutnya, mengapa kita harus menjadi pasangan yang menolong dalam melayani Tuhan, menolong dalam hidup di dalam Tuhan. Kita ini orang beragama, makhluk beragama. Firman Tuhan mengatakan manusia itu diciptakan paling mulia. Jadi jangan sampai ke gereja itu kalau menikah saja. Karena banyak gereja, orang pernah di gereja, begitu di gereja nikah. Gereja tetap melayani, saudara, karena kalau tidak dilayani nanti gereja disalahkan. Padahal seandainya nggak melayani juga harus, kok dia nggak pernah ke gereja. Ya. Tapi apa fungsinya kita beribadah nikah di gereja itu? Apakah cuma sekedar upacara pernikahan, habis itu selesai? Tidak. Dalam pernikahan itu kita harus mengambil berkatnya. Saya dalam pernikahan ini harus mendapat berkat. Di gereja ini saya harus mendapat berkat. Pengertian mendapat berkat itu bukan seperti kalau kita kenduri. Kita kan punya pemahaman yang singkat atau yang jangka. Oh, sekarang berkatan, jadi pulang mesti bawa gandulan. Anak-anak nunggu di depan pintu. Bapakku teko. Kalau zaman dulu kan begitu, saudara. Kalau sudah ada nasi kenduri, tunggu ya, ditaruh di nampan, diaduk jadi satu, dimakan bareng-bareng. Telurnya satu diremet supaya nasinya habis. Pengertian pemberkatan atau mendapat berkat itu bukan begitu. Artinya kita masuk di dalam Tuhan, kita awali masuk di dalam pernikahan itu, kita datang kepada Tuhan yang punya hidup. Kita minta berkat supaya apapun yang dikerjakan tanganmu berhasil. Jadi jangan salah, aku pemberkatan di gereja, toh saya masih kerja membantu tulang. Alkitab menganjurkan orang yang tidak bekerja itu jangan makan. Jadi lihat saudara nggak kerja, istrinya nggak ngasih makan, wajar aja nesu. Kan begitu, karena firman Tuhan, orang yang tidak bekerja jangan makan. Kalau kita malas suruh belajar kepada semut, gitu loh. Kita ini walaupun nggak ternak, rumah kita ini penuh semut, saudara. Coba aja nanti taruh satu makanan di bawah, pasti datang dengan sendirinya. Rajin. Nah, di sini dikatakan dalam melayani. Melayani ini dalam segala aspek. Mencari berkat. Sehingga pulang dari tempat ini kita mendapat berkat. Berkat itu akan mengalir di dalam setiap hidup kita. Sehingga apa jenis yang kita lakukan pekerjaan kita, maka Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kita. Kesuksesan keluarga
itu bersumber pada pasangan yang satu iman. Ini kesuksesan keluarga itu bersumber kepada pasangan yang satu iman. Kita pengen sukses, ibadah kepada Tuhan, iman kita harus tinggi. Karena iman ini yang memimpin di dalam aspek hidup kita. Saat kita berusaha nggak punya, kita punya iman, nggak akan melakukan yang negatif. Saat kita kaya, sukses, uang kita banyak, yuk kita nggak akan neko-neko karena iman kita kepada Tuhan. Nah, pentingnya bagi kita orang yang beriman itu seperti itu. Ya. Kesuksesan bersumber kepada satu iman. Jadi kalau mau menikah itu jangan main-main dengan iman. Itu yang pertama. Kalau kerjaan saudara di sini saudara dipecat, bisa cari kerjaan yang lain. Amin. Kerjaan ini banyak. Kalau orang nggak mau ngomong sampai nggak mau apa? Kalau orang itu sampai ngomong nggak ada pekerjaan itu salah. Saudara nongkrong di pasar, ngangkutin sayur itu dibayar sama orang. Saya suka ngobrol dengan kuli-kuli panggul di pasar itu, mereka cerita sehari itu paling kalau sepi dapatnya 20-25 itu sepi. Sepi nggak ada. Tapi kalau orangnya banyak, iya. Dikatakan firman Tuhan, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Itu jangan untuk pendeta saja, untuk jemaat juga, untuk semuanya. Lihat, ladang sudah menguning, kita menuainya gimana? Gitu. Kita mau menuainya di mana? Kalau kita nggak mau melihat, ya kita malah bisa menuai. Gitu ya. Sumber pada pasangan yang satu iman, satu jalan, tujuannya sama. Tujuannya sama. Beriman kepada Tuhan akan menuju kesuksesan. Kesuksesan keluarga itu juga berimbas atau masuk kepada jasmani dan rohani yang sehat. Jadi ya, kesuksesan keluarga itu bersumber dari kesehatan jasmani dan rohani yang sehat, keluarga yang sehat. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang sehat? Ya, kita ini mohon sama Tuhan itu tadi, makanya iman itu penting. Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan sehat. Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan, kita bisa makan dengan cukup, maka tubuh kita sehat. Kita diberkati Tuhan, kita bisa bekerja apapun bentuknya dengan baik. Saat kita sakit, kita bisa berobat, kita menjadi sehat. Tuhan beriman seperti itu. Orang berobat itu tidak salah, Bapak Ibu. Nah, jadi kesuksesan keluarga itu bersumber pada pasangan yang sehat jasmani dan rohani. Nah, sehat jasmani dan rohani itu pemikirannya juga sehat. Orang kalau nggak ibadah itu pikirannya lagi tidak sehat, hatinya lagi tidak sehat. Kalau kita sehat, kita akan datang kepada Tuhan. Justru kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Orang yang menikah itu orang yang diberkati Tuhan. Kita menulis. Nah, saya ingin bertanya, saya ingin bertanya kepada kalian berdua. Nanti kalau
Kalau saya tanya, jawab bersedia. Sekarang untuk Chris dulu, saya bertanya, di hadapan Tuhan, di hadapan para jemaat dan di hadapan para saksi ini, maukah kamu, Saudara Kristanto, mengambil istri Saudari Niki Tirta, Ripka Niki Kurnia sebagai istrimu? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati, dan memeliharanya, baik dalam suka maupun duka, memelihara hubungan yang kudus dan baik, tidak terdengar, sehingga Kristus datang kembali? Untuk yang dari Rika, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang dan saksi, maukah engkau, Saudari Rika, mengambil Kristanto sebagai suamimu? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati, dan memeliharanya, baik dalam suka, duka, susah, dan senang, memelihara hubungan yang baik, yang kudus dan tidak bercela, sehingga Kristus datang kembali? Ya, saya bersedia. Saya ingin bertanya keduanya dan nanti dijawab dua-dua. Ini sesuatu yang baru dilakukan dan tentunya juga gereja banyak yang melakukan. Saya ingin bertanya kepada kalian berdua, maukah kalian berdua saling mengingatkan untuk saling setia dalam beribadah kepada Tuhan? Satu lagi pertanyaan, kalau bersedia dijawab bersedia. Maukah kalian berdua untuk saling mengingatkan dan setia memberi persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan? Bersedia. Mengapa Bapak Ibu ini saya tanyakan? Banyak orang menanyakan ini dalam pernikahan. Bukan karena gereja ini kuat, karena keluarga ini bisa dibangun kalau ibadahnya benar. Coba ini, kalau dalam keluarga itu ibadahnya benar, pasti membenahi hidupnya itu juga benar. Tentang persembahan, ini bukan gereja butuh uang, tapi kalau kalian jujur dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati kalian juga dengan jujur. Karena penghasilan kita itu miliknya yang memberi siapa? Bukan karena kekuatan. Nah, kalau ini bisa kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita. Nah, silakan untuk dibacakan janji nikah dari Saudara Kristi. Yang ini ada nama kita. Silakan dibaca. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya Kristanto berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Ripka Niki Kurnia, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi, menghargai, dan menghormati engkau baik di waktu sehat maupun sakit, dalam keadaan senang ataupun susah, melewati kekayaan ataupun kemiskinan. Saya berjanji akan setia dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan. Untuk kedua saksi, kebetulan bisa kemana ke depan. Dari pihak laki-laki bisa Bapak Hendrik dan Bapak Jo. Dari pihak
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya, Rifka Nikonia, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara saya, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Kristanto, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi, menghargai, dan menghormati engkau baik di waktu sehat maupun sakit, dalam keadaan senang atau susah, melewati kekayaan ataupun kemiskinan. Saya berjanji akan setia hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua, sebagaimana yang telah difirmankan Yesus Kristus. Oke, silakan kita datang dulu. Mari sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Ya, taruh dulu di acara. Mari kita memuji nama Tuhan besar, anugerah-Mu kita serahkan, mohonkan berkat atas kehidupan.
dengan sidang jemaatmu dan seluruh anggota keluarganya. Pada saat ini saudara Kris dan saudari Ribka datang kepada Tuhan, dan saat ini mereka berjanji Tuhan untuk mengasihi satu sama lain, untuk mengikatkan diri di hadapan Tuhan, dan untuk setia kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Tuhan akan menolong di dalam setiap kehidupannya, dan kami pohonkan berkat-Mu atas kehidupannya. Engkau akan memberkati di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan dan usahanya, berkati buah kandungannya, berkati apa yang dia kerjakan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh kami permuliakan. Kami percaya pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong dan memberkati kami, sehingga Tuhan menjadi panutan, penopang di dalam kehidupan kami. Berkati kedua besar keluarganya Tuhan, baik dari pihak mempelai pria maupun dari pihak mempelai wanita. Engkau akan memberkati, Engkau curahkan berkat anugerah-Mu. Kami juga berdoa buat acara nanti akan dilanjutkan di rumah Tuhan. Engkau pimpin, Engkau tolong, supaya Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Berikan cuaca yang baik Tuhan, supaya Engkau menolong dan kami boleh bersuka cita bersama-sama karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Silakan dibuka tudung mukanya. Iya. Iya. Silakan berikan. Kalian saat ini sudah sah di hadapan Tuhan untuk menjadi sepasang suami istri. Berikan ciuman pertama kali kepada istrimu. Saya hitung ya, saya hitung. 1, 2. Saya ulangi ya. 1, 2, 3. Untuk melambangkan cinta kalian, untuk Ribka bisa dipasangkan. Lihat sini.
ucapan syukur kepada kita. Tuhan, kita akan memberikan karena Tuhan sudah memimpin kita, memberkati di dalam setiap langkah hidup kita. Kita patut bersuka cita di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Acara bisa berlangsung dengan baik, dan untuk sekarang kita akan penyerahan, masuk kepada sesi penyerahan akta nikah gereja yang akan diberikan oleh Bapak Jumadi sebagai wakil tua-tua jemaat di tempat ini. Silakan maju ke depan Bapak Jumadi untuk bisa memberikan. Ini silakan bangkit berdiri berdua. Ini diterima berdua ya, nanti diterima berdua. Silakan berdiri. Ya. Ya. Iya, puji Tuhan. Itu adalah surat nikah gereja, dan 60 hari kemudian itu akan dilakukan pencatatan sipil ya, surat nikah negara. Pengumuman yang lain tidak ada ibadah kita sampai di sini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa berkat. Nanti yang baik ini semua berkat pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Kami setelah ini akan meninggalkan tempat ini. Acara akan dilanjutkan di rumah Ibu Sutini di Purwodadi. Mari Tuhan, Engkau akan memimpin, Engkau curahkan berkat-Mu supaya acara bisa berlangsung dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami semua. Kita akan mengangkat tangan kita, saudaraku. Kiranya kita boleh pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita yang percaya kita katakan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
serah terima pengantin antara saudari Rika dengan saudara Kristanto, yang mana tadi telah terlaksana pemberkatan pernikahan di GBI Purworejo tepatnya pukul 8 tadi. Jadi kita bersyukur bila mana saat ini kita masih bisa dipertemukan dengan keadaan yang baik. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kalau pada kesempatan saat ini kita masih diberi berkat kesehatan, berkat nikmat, kesempatan untuk kita boleh menghadiri resepsi pernikahan saat ini. Dan tadi telah terjadi janji nikah, dan kami juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada mempelai berdua. Terlebih izin yang kami hormati Bapak Ibu para hadirin sekalian, yang saya hormati para perangkat kampung Desa Purwodadi, yang saya hormati juga para sesepuh kampung, juga untuk setiap jajaran panitia sekalian. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya bacakan susunan acara serah terima pengantin. Yang pertama, penyerahan pengantin dari pengompiong pengantin pria, yang nanti akan diwakilkan oleh beliau Bapak Periode selaku Kepala Kampung Desa Karangrejo. Yang kedua yaitu penerimaan dari pengantin wanita, mempelai wanita, yang akan diwakilkan oleh beliau Bapak Sudiono. Dan yang ketiga yaitu doa penutup yang akan dibawakan langsung oleh beliau Bapak Pendeta Samuel Haryadi. Penginjak acara yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun masuk dulu jadi di sela-sela ini. Jadi kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Salam dari Lampung. Jadi tapi pun jawabnya ya pun. Tapi pun. Iki asline ngilangi rasa bledek asline. Ngilangi rasa bledek. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat Bapak Cornelius Rianto almarhum beserta Ibu Sutini yang saya hormati, kepada keluarga besar yang sepahuro Asno Kalimai ingkang kawula hormati Bapak Ibu segenap panitia, keluarga besar yang hadir yang saya hormati, kepada yang terhormat aparatur pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Purwodadi, Kota Gajah yang saya hormati. Ingkang kusepindah monggolah kita tansah muji syukur marsodarem Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di acara resepsi pernikahan putri dari Ibu Sutini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Matur nuwun kagem Kang Mas pembawa acara yang mana telah memberikan waktunya kepada kami. Untuk yang pertama, ucapan terima kasih kepada keluarga besar Ibu Sutini yang mana pada kesempatan siang hari ini telah memberikan sambutan, telah memberikan tempat kepada keluarga besar kami, terkhusus tiang sepah kami Basno beserta Mae, dengan
sangat luar biasa. Dan selanjutnya permohonan maaf dari kami mbok bilih nggih. Anggenipun kawula sekeluarga ageng, kami sekeluarga besar hadir pada kesempatan siang hari ini wonten dalemipun Ibu Sutini. Pasti banyak kata ataupun banyak tingkah laku dari kami yang mana tidak berkenan. Awal sampai akhir bersama ini kami mewakili keluarga besar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selajengipun tong mriki terkhusus kawula pribadi ngaturaken gunge panuwun mohon maaf nyuwun agung isih samudra pangersami kagem keluarga besar Ibu Sutini untuk hadirin semua. Mbok bilih anggenipun kawula mewakili tiyang sepah kula sakmangke wonten atur utawi tingkah laku kawula ingkang kinten-kinten boten pas, boten meranai penggalihipun keluarga ageng ataupun dari yang hadir semua. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salajengipun datang mriki kawula wonten ngajeng wonten inggile para bapak ibu sedanten pangapunten mbok menawi wonten kirang sopane nggih. Sebenere wau pun kula sanjang jane wonten senior kula wau Pak De Hartono nggih kalih Mas niku jane kanca kula sekolah kula jane niku. Mas niku jane tibake ketemu dulur to mriki. Ya Allah, dadi serincang kula kathah to mriki. Terus kula riyen niku nggih alumni saking seputi banyak. Kota Gajah wah. Pokoknya banyak. Ternyata teman sekolah nggih. Salajengipun teng mriki kawula mewakili tiyang sepah kula. Nggih menika Bapak Asno sekeluarga besar. Ingkang sepindah nggih menika uluk salam. Salam penghormatan saking keluarga besar. Umumipun saking masyarakat lingkungan Desa Karangrejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Nggih menika gadah niat ingkang sepindah nggih menika ngiringaken rayi kula ingkang nami Krisyanto. Kristanto. Artine Kris wae sih. Dadi supados nggih, supados dipun sahaken, dipun satuaken kalih putranipun Ibu Sutini ingkang nami Mbak Ripka Niki Kurnia. Alhamdulillah wau sareng-sareng sampun dipun laksanakaken. Alhamdulillah nyuwun sareng-sareng nggih atas doa ikhlas panjenengan sedanten keluarga besar khususipun alhamdulillah sampun dipun satuaken kanthi kepercayaan nggih sampun dipun anut lan terutami dengan sampun dipun sahaken dengan aturan pemerintahan yang ada. Alhamdulillah ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta mungkin dari seluruh jemaat. Semoga nggih mugi-mugi atas ikhlasipun doa kula panjenengan sedanten adik kula pinaringan keberkahan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun teng mriki kawula mewakili tiyang sepah kula lan keluarga besar saking Karangrejo. Anggenipun kawula rawuh wonten dalem mriki. Hadir teng mriki ngiring adik kula Kris menika boten saged ambeta menapa-menapa. Kami mungkin tidak membawa apa-apa. Hanya keikhlasan kami bersilaturahmi yang pertama, keikhlasan berdoa, memohon kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara pada kesempatan hari ini awal hingga akhir tansah diberi kelancaran atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lan salajengipun ucapan terima kasih buat keluarga besar yang mana telah menyiapkan segalanya dari awal acara, dari pagi tadi atau mungkin dari beberapa waktu yang lalu.
kami mengaturkan terima kasih mewakili tiang sepah kawula sampai hari ini. Dan untuk yang selanjutnya kami insya Allah kami akan hadir di sini dan berada di sini sampai akhir utawi paripurna ning acara. Mungkin cekap semanten saking kawula niki wau kula niki tak bahas mulai kali Pak De Hartono. Pak De Hartono niku grogi. Asline Mas, Pak De Hartono niku asline sesepuh desa mriku. Pokoke ning acara apa-apa giliran ning Kota Gajah ning kota saiki iso ndredeg kupluke peci mau dicepot wonten mobil. Alah lerae. Ya ngono kae rek niku lek mlebu ning kota titik jago kandang tibake. Mboten. Tapi namung biyen nggih sepindah malih rahayu kawilujengan. Salam taklim saking kami keluarga besar pangapunten Mas nggih Pak nggih matur nuwun. Cekap semanten saking kawula kula akhiri wallahu muwaffiq kaum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, karena keluarga di tempat ini keluarga Nasrani, mari saya akan memimpin doa secara Nasrani dan saudara-saudara yang beragama Muslim dan lainnya bisa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu atas pimpinanmu sepanjang pagi hari ini, sehingga kami tiba di tempat ini dengan selamat. Ini semua berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga memohon supaya sepanjang hari sampai malam hari nanti Tuhan pimpin dan jaga kami, jauhkan dari mara bahaya, berikan keamanan, berikan kedamaian, supaya kami boleh melangsungkan acara ini berlangsung dengan baik dan keluarga lingkungan di tempat ini boleh bersuka cita bersama-sama. Kami percaya Tuhan menolong kami serahkan sepanjang acara ini ke dalam tangan Tuhan. Jikalau juga kami sebentar akan menikmati berkat secara jasmani, Tuhan kuduskan supaya menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
rumah ngesor. Sing lanang ngurep dhuwur. Pucuk-pucuk nek awan dadi batur, bengi turu tunggal kekatur. Kembang kembang jambe awan kaya bengi bengi yo ngono kae. Kembang kantil awan sisih karo sikil. Jokeh nemen kok gak iso ngunyah. Gede iki rezekine wae. Pulukane aja gede-gede kok yo.
iso nyanyi ku. Ayo. Ami belum. Kok ame. Ayo Den ayo. Nah. Guys. Goblok sini ranger sana. Pak Sri men. Apa lu tadi?